Kembali lagi tentunya di Speak After Lunch bersama saya Adisa Rizkia, ditemani oleh dua narasumber kita dari Kepala BKKBN yakni Dr. Hasto Wardoyo dan juga dari perwakilan IDAI. Beliau ini juga dokter spesialis anak, Dr. Rina Triasih PhD. Nah, tentunya pemirsa, tuberkulosis atau TBC ini merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar di dunia. Di nomor 2 peringkatnya. Selain itu juga Indonesia sendiri termasuk 3 besar negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak di dunia. Yang lebih menyedihkan lagi pemirsa, memang TBC ini tidak hanya menyerang orang dewasa tapi juga anak-anak. Untuk itu kita akan mengulasnya. Saya akan langsung bertanya kepada dokter spesialis anak di sini, Ibu Rina. Dokter Rina, bisa dijelaskan mengenai ciri-ciri anak yang mengidap TBC ini seperti apa dan penularannya bagaimana sih, Bu? Oke, ya. Jadi pada anak gejala TBC itu bisa beberapa macam ya. Salah satunya yaitu dia demam lama. Jadi demamnya itu demam yang tidak tinggi, anget-anget, dan dia terjadi selama lebih dari 2 minggu. Dia sudah diberikan antibiotik, tidak membaik juga. Kemudian ada juga batuk yang lama lebih dari 2 minggu. Dan yang gejala yang cukup sering kita jumpai itu ada masalah berat badan. Jadi anaknya ini berat badannya tidak naik atau malah turun dalam 2 bulan berturut-turut walaupun sudah diberikan terapi gizi yang adekuat. Dan yang harus kita waspadai, anak-anak yang menderita TBC ini mereka berisiko tinggi kalau dia kontak erat dengan pasien TBC dewasa. Jadi kalau ada seorang anak yang misalnya bapaknya, ibunya, atau pengasuhnya, eyangnya, ya tinggal serumah dengan pasien TBC, itu kita harus mewaspadai dia sakit TBC. Kenapa? Karena penularan TBC itu lewat percikan air ludah dari pasien TBC tersebut. Oke, nah seperti apa hubungan antara tuberkulosis dan juga stunting ini sendiri, Ibu? Apakah anak yang mengidap stunting ini rata-rata juga beresiko mengidap TBC begitu, Bu? Ya, jadi menarik sebenarnya stunting dan tuberkulosis ini karena hubungannya bisa 2 arah ya. Jadi yang pertama, anak-anak stunting ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Hasto tadi, selain kedepannya akan mengalami masalah kesehatan, sistem kekebalan tubuhnya sendiri itu juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang sehat. Ini utamanya pada anak-anak stunting yang juga menderita gizi buruk. Tentu saja anak dengan kekebalan tubuh yang rendah ini berisiko tinggi untuk terjadinya TBC. Sementara anak dengan gejala TBC atau anak yang sakit TBC itu salah satu gejalanya adalah itu tadi masalah gizi yang kronis. Sehingga kalau dia tidak segera diobati, ini akan menimbulkan risiko untuk menjadi stunting, dan TBC ini merupakan salah satu penyakit yang bisa mendasari terjadinya stunting. Baik, menjadi dasar penyebab terjadinya stunting juga ya, Bu. Satu. Nah, saya beralih ke Dr. Hasto terlebih dahulu. Sebenarnya ini kan kita tahu bahwa kerugian akibat stunting mencapai 450 triliun setiap tahunnya, atau sekitar 2-3% dari pendapatan domestik bruto. Nah, sampai saat ini dampak yang dirasakan dalam jangka panjang jika anak mengidap stunting sendiri di Indonesia ini seperti apa, dokter? Ya sebetulnya mudah ya dipahami, karena apa? Stunting itu pasti pendek, jadi mau jadi polisi nggak bisa, mau jadi tentara nggak bisa, mau kerja yang hebat-hebat juga untuk bersaing juga sulit, sehingga dia tidak punya peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya, dia tidak cerdas, jadi tidak bisa berpikir dan bersaing. Kalau dia mau menjadi tenaga kerja di negara-negara lain, mungkin tidak bisa menjadi tenaga-tenaga yang profesional, tetapi mungkin cenderung tenaga-tenaga seperti pembantu rumah tangga misalnya itu. Nah ini kan sangat tidak mampu bersaing dan produktivitasnya rendah. Kemudian yang ketiga, pada saat umur 45 tahun dia sudah mulai sakit-sakitan. Ada katakanlah cardiovascular disease, kemudian ada metabolic disorder, itu gangguan metabolisme seperti diabetes, kemudian juga tekanan darah tinggi, stroke. Jadi dari situ kan sudah dibayangkan itu di usia reproduksi, usia produktif maksud saya, itu dia tidak produktif. Nah itulah makanya sebetulnya bisa mencapai 20% lebih rendah daripada generasi yang produktif, yang tidak stunting. Ya, jadi bisa mendegradasi 20% dari mereka-mereka yang seandainya tidak stunting. Maka bisa dibayangkan di era bonus demografi ini, kalau bangsa kita ini
usia produktifnya tinggi, tetapi stuntingnya besar, ya kita kehilangan kesempatan seperti itu. Itulah dia. Nah, kalau dari dokter Rina Triasih ini, menurut dokter sendiri dampak jika nantinya anak di Indonesia ini mengidap dari tuberkulosis ini seperti apa untuk jangka panjangnya? Ya, kalau TBC itu memang dia penyakit kronis, dan pada anak-anak, utamanya anak balita dan lebih utama lagi anak di bawah 2 tahun, kalau kena TBC mereka risiko tinggi untuk menjadi TBC yang berat, dampaknya malah dampak jangka pendek, kematiannya tinggi. Jadi itu kalau dampak jangka panjangnya, misalnya dia diobati dengan baik, insya Allah akan sembuh. Tidak akan kambuh, itu jarang sekali akan kambuh kalau dia terkena penyakit yang menurunkan kekebalannya, misalnya HIV gitu ya. Tetapi dia bisa tertular lagi. Kalau dalam satu keluarga itu ada yang TBC tidak diobati, atau tadi yang pasien-pasien dewasa masih belum berobat, nah dia akan terpapar terus dengan sumber penularannya. Oke, jadi tentu saja tuberkulosis ini jika secara optimal begitu ya dilakukan pengobatan juga akan bisa sembuh ya Bu ya. Betul. Nah, tentu saja pemirsa, dampak dari stunting maupun dari TBC ini tentunya berdampak meluas, tidak hanya dari segi kesehatan, namun juga saat ini memang kita juga harus mewaspadai dengan adanya stunting dan juga tuberkulosis. Selanjutnya kita akan melanjutkan perbincangan kita, tentunya bagaimana nanti peran dari orang tua ini agar tidak terjadi stunting dan juga tuberkulosis pada anak kita masing-masing ya. Tetaplah di Speak After Lunch.